Unit transfusi darah RSUD Dr. Agus Jam, Kabupaten Ketapang, sudah bisa menyediakan layanan komponen darah yaitu PRC, TC, dan fresh plasma yang sebelumnya hanya bisa disediakan whole blood atau WB. Unit transfusi darah RSUD Dr. Agus Jam menyokong total kebutuhan darah pasien interna, juga melayani 2 rumah sakit swasta di Kabupaten Ketapang dan pasien rujukan dari Kabupaten Kayung Utara. Untuk kebutuhan darah, UTD RS bekerja sama dengan komunitas donor darah yang anggotanya masyarakat luas, TNI, Polri, perkantoran, perhotelan, perbankan, dan elemen-elemen lainnya. Kita harus bangga karena penanggung jawab UTD RS adalah Dr. Eni, spesialis PK konsultan, yang merupakan dokter konsultan bank darah dan kedokteran transfusi, serta mempunyai 22 ahli tenaga laboratorium medik yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana sesuai standar dari Kemkes. Oke, selamat pagi Ibu. Dari hasil gambar ini kita akan bisa lihat bahwa Ibu ada sesuatu di dalam rahimnya. Dan ini kalau berdasarkan hasil USG, maka Ibu pasti ada keluhan pendarahan yang berlebihan selama haid. Apakah benar Ibu? Iya dokter. Nah, pendarahannya biasanya bertukuk-tukuk. Nah, ini menimbulkan Ibu mengalami suatu kondisi yang disebut dengan anemia. Nah, secara sekilas kita lihat. Nah, ini juga pucat dari konjungtivanya. Dan hasil labnya dari Ibu yang ada adalah 7. Maka untuk memperbaiki kondisi Ibu, maka Ibu harus transfusi darah. Standarnya HB adalah 10, maka kita butuhkan transfusi darah kurang lebih 3 kantong darah. Bagaimana Ibu kalau Ibu setuju, maka Ibu harus rawat inap. Gimana cara saya mendapatkan darahnya dok? Nah, setelah rawat inap, Ibu akan dibantu oleh perawat atau bidan yang bertugas. Gitu ya dok. Baiklah dok, nanti saya akan kompromi sama keluarga saya dok ya. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama dok. Selamat siang Bu. Saya Dr. Joko, dokter yang merawat Ibu ya hari ini. Berdasarkan anamnesis kita, kan Ibu kemarin BAB darah 3 hari itu Bu ya? Iya dokter. Terus menerus, terus kemudian datang ke sini dengan keluhan masih BAB darah. Oleh karena itu kami cek darah kemarin. Berapa hasilnya Kak? 8,2 dokter. Untuk hasil darah Ibu 8,2. Untuk 8,2 itu harus membutuhkan transfusi darah Bu, minimal 2 labuk sesuai golongan darah Ibu. Untuk prosedur mendapatkan darah nanti akan dijelaskan sama perawat saya Bu ya. Gimana caranya, harus ngapain aja nanti sama perawat saya. Oke, saya tinggal dulu Bu ya. Selamat istirahat, selamat siang. Selamat pagi Pak B. Selamat pagi dok. Ya, Pak, dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, ginjal Ibu mengalami kerusakan stadium akhir, begitu ya Pak ya? Sehingga tidak dapat menghasilkan hormon eritropoietin lagi yang berfungsi untuk pemasakan sel darah merah. Itulah yang menyebabkan hasil laboratorium darah Ibu kurang dari 7, sehingga memerlukan transfusi darah. Jadi harus transfusi dok ya? Ya Pak B. Ya. Jadi untuk cara nanti saya mendapatkan darah untuk istri saya itu bagaimana dok? Baik Pak B, nanti di sini ada perawat yang akan menjelaskan kepada Pak B bagaimana cara mendapatkan darah tersebut. Oh iya. Ada pertanyaan lain Pak B? Saya nanti tanya dengan perawatnya dok ya? Boleh, silakan. Terima kasih dok. Ya. Untuk mendapatkan darah transfusi sesuai dengan kebutuhan, yang pertama, isi surat permintaan transfusi darah. Yang kedua, setelah diisi, surat bawa ke instalasi laboratorium disertai contoh darah pasien. Yang ketiga, tanya kepada petugas apakah stok darah yang diminta tersedia. Jika tersedia, laporkan kepada kami. Selanjutnya, kami akan mengambil darah yang diperlukan. Tetapi, jika persediaan darah yang diperlukan tidak ada,
ibu atau bapak harus mencari pendonor pasien. Bagaimana cara mendapatkan pendonor? Yang pertama, bisa dari keluarga jika golongan darah sama, atau mencari pendonor dari luar. Untuk mencari pendonor dari luar, kami akan memberikan form permohonan darah. Kasus di video ini, stok darah yang diminta tidak tersedia. Penerimaan calon pendonor. Pertama, calon pendonor mengisi lembar screening calon pendonor secara lengkap dan inform konsen. Yang kedua, petugas instalasi laboratorium memeriksa kelengkapan isian lembar screening calon pendonor. Yang ketiga, apabila sudah sesuai, maka dilakukan pengukuran berat badan, suhu, dan tekanan darah. Bila memenuhi syarat, maka dilakukan pengambilan darah vena sebanyak 2 ml untuk pemeriksaan IMLTD atau infeksi menular lewat transfusi darah, dan hematologi seperti HB, leukosit, dan trombosit. Yang keempat, waktu tunggu pemeriksaan adalah sekitar 1 jam atau 60 menit. Saat ini kami sedang mengerjakan pemeriksaan screening donor. Yang di screening adalah pemeriksaan untuk mengetahui kadar hemoglobin pendonor, sel darah putih pendonor, dan topik pembekuan darah pendonor. Mengapa? Supaya kita mendapatkan kantong darah yang benar-benar memenuhi syarat. Kadar Hb-nya, sel darah putihnya, dan topik pembekuan darah. Alat ini kita lakukan untuk setiap pendonor sebelum darahnya diambil lengkap 350 ml. Yang kelima, hasil uji IMLTD dan hematologi yang memenuhi syarat diinfokan ke calon donor dan dilakukan pengambilan darah donor. Pengambilan darah pendonor, uji pretransfusi dan pengolahan komponen darah. Yang pertama, proses pengambilan darah donor dimulai diambil sebanyak 350 ml. Yang kedua, pengolahan komponen darah dan uji silang serasi dimulai waktu tunggu sekitar 30 sampai 45 menit. Kami sedang mengerjakan uji untuk mengetahui ada tidaknya infeksi menular di transfusi darah. Ada 4 penyakit yang kami kerjakan, yaitu pertama hepatitis B, kemudian hepatitis C, sifilis, dan HIV. Semuanya dikerjakan menggunakan alat full automatic. Untuk itu kita akan mengharapkan hasil yang kita peroleh adalah hasil yang lebih baik daripada metode sebelumnya. Alat ini akan memeriksa ke-4 jenis penyakit tersebut dalam waktu kurang lebih sekitar 20 menit. PRC itu membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit. Kemudian kalau untuk membuat trombosit akan lebih lama dari pembuatan PRC. Kami melakukan pekerjaan laboratorium yaitu pretransfusion testing. Dimulai dengan mengerjakan uji cocok serasi atau silang serasi antara kantong darah dengan darah pasien. Proses ini memastikan bahwa darah yang akan diberikan kepada pasien secara in vitro adalah match atau cocok. Proses pekerjaan ini membutuhkan ketelitian dan kurang lebih akan menyita waktu sekitar 20-25 menit. Setiap kantong akan menjalani pemeriksaan yang sama.
PHK, keping pembekuan darah dan plasma segar. Setelah dilakukan pembuatan komponen dan uji silang serasi dinyatakan cocok atau match, maka kami akan memulai menyiapkan kantong darah untuk dapat didistribusikan ke ruangan rawat inap. Pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan stiker darah. Stiker darah akan ditempelkan di kantong darah. Kemudian kami akan membuat label darah. Label darah ini berisi identitas pasien yang juga akan diikat pada kantong darah pasien. Setelah ini selesai, maka kami akan melakukan checklist kualitas kantong darah sebelum diturunkan ke tempat pengeluaran darah. Checklistnya berupa seperti ini. Setelah selesai kami melakukan ini, maka kantong darah akan diturunkan ke tempat pengeluaran darah. Yang ketiga, setelah selesai dan kantong darah siap dipakai, petugas instalasi laboratorium akan memberitahu ruangan dan rumah sakit di luar rumah sakit RSUD Dr. Agus Jam. Pengambilan kantong darah. Pertama, petugas ruang rawat inap, perawat atau bidan membawa belangko pengambilan kantong darah yang telah diisi lengkap. Yang kedua, petugas instalasi laboratorium memeriksa kelayakan kantong darah dan melakukan serah terima kantong darah dengan membacakan lembar checklist penyerahan kantong darah. Yang ketiga, untuk pasien BPJS, darah transfusi bisa langsung dibawa ke ruang rawat inap. Yang keempat, untuk pasien umum atau rumah sakit di luar RSUD, melakukan pelunasan administrasi terlebih dahulu.